Berdiri kita talbiyah dulu deh, ya, biar semangat, ya, biar semakin serius, semakin kompak, ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu berdiri dulu deh, ya, berdiri dulu deh, berdiri, ya, berdiri. Bismillah. Karena kita nggak berurutan, jadi ya silah rileks saja, ya, rileks. Tangan juga mungkin dibentang-bentangkan, ya. Biasanya kalau kita dalam kegiatan baris berbaris biasanya saling pijat gitu, ya. Tapi karena kita bebas, jadi kita menyelesaikan saja. Saya pikir dengan berdiri juga nggak ada masalah kita bertalbiyah, ya. Ayo, labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ya, silakan bisa duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum kompak salamnya ini. Padahal kita satu kloter, satu rombongan besok itu. Saya khawatir nanti rombongannya sudah regu A ke sana dia, regu yang ini ke sana. Kenapa? Karena tidak ada semacam kebersamaan. Ternyata menjawab salam itu juga bagian daripada cara kita membangun kebersamaan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati Prof. Zaidi Abdad yang akan mendampingi Bapak Ibu dari perjalanan dari Tanah Awu ke Tanah Suci, ya. Kemudian ada, masih ingat yang ini yang bajunya, ini siapa nih? Penguasa. Ini penguasa. Jadi penguasa Skarbele, ya. Beliau adalah kepala KUA Kecamatan Skarbele. Yang beliau cerita kemarin, hari apa antum akan menikahkan 10 orang itu? Tanggal 20 itu ada 10 pengantin hanya sendiri. Dari pagi sampai malam. Saya tanya sama beliau, dari 10 itu ada daftar nama saya enggak? Saya bilang. Ternyata dicoret semua. Yang keluar nama yang lain semua. Waduh ini. Nah ini ada Pak Muksin yang bersama kita dan para panitia yang kami hormati dan muliakan.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita saat ini adalah kaitan dengan bagaimana ibadah dari perjalanan dan juga proses sebelum kita berangkat, karena ini ada kaitannya dengan penerbangan. Yang sudah naik pesawat siapa ya? Semua. Bener, pesawat yang bener ya? Pesawat beneran kan? Jadi bukan pesawat yang dibuat anak saya, itu setiap hari dia bawa, dia lempar itu. Jangan-jangan itu yang dimaksud dengan pesawat. Ini pesawat terbang beneran kan? Iya, alhamdulillah. Bapak Ibu, berarti sudah ada gambaran. Ya kecuali yang belum naik saja. Yang belum naik nanti coba ada kuda-kudaan itu. Naik aja dulu, ya. Ya, itu ibaratnya untuk belajar. Kita, Bapak Ibu, saya pikir sedikit yang membahas dari embarkasi, ya, sedikit saja, spontan saja di situ. Di embarkasi nanti Bapak Ibu juga akan ada kegiatan-kegiatan sholat, dan itu nanti akan beliau bimbing, sekaligus nanti ada pembekalan kembali. Maka tolong di embarkasi pun mengikuti aturan-aturan yang sudah ada, gitu. Jadi jam berapa sholat, karena di situ nanti di embarkasi proses imigrasi itu justru ada di embarkasi, ya. Nah, pengalaman tiang Bapak Ibu, ada salah seorang jamaah Mataram pada waktu itu, setelah dikumpulkan mereka, kemudian mereka akan diberikan tempat masing-masing kamarnya, Bapak Ibu. Salah seorang rombongan, anggota rombongan itu nggak mau masuk ke asrama haji. Diam saja di situ, di aula Bir Ali itu, yang besar itu, nggak mau. Begini saja ibu itu, ya. Ayo ibu masuk, nggak mau, pergi. Jadi semua petugas di situ, Bapak Ibu, dari kepala asrama turun tangan, dokter semuanya turun tangan. Ayo ibu masuk ke kamarnya bersama teman-temannya, rombongannya. Nggak ada yang mau. Pokoknya dia nggak mau. Walhasil karena semua orang sudah kita hadirkan, kita ambil alamatnya, Bu. Di kopernya itu, di tas tentengan kalungan itu kita ambil, lihat siapa namanya, alamatnya di mana. Barulah kita telepon, ada koresponden keluarganya di situ. Ternyata anaknya. Kita telepon anaknya. Bapak Ibu, ternyata anaknya seorang polisi, ya. Begitu datang anaknya ini, barulah dikasih tahu, kami sudah mencoba menyampaikan ke ibu Anda supaya dia masuk ke ruangan, ke kamar bersama jamaah yang lain, tapi dia bersikeras nggak mau. Ada apa dengan ibu Anda? Ternyata salah penyampaian dan salah penerimaan dari ibunya. Anaknya bilang, Bu, siapapun yang mendekat sama ibu jangan mau. Pokoknya ibu diam saja, nggak mau, jangan sama siapa saja sudah. Jadi ibu itu karena salah menerimanya, dia harus sendiri, dia pegang tasnya begini terus, Bu. Ternyata uang yang ada di situ 25 juta. Mungkin anaknya bilang jangan terlalu mudah bergaul sama siapapun, takutnya nanti ya tasnya diambil atau uangnya hilang, kan begitu. Nah, ibu ini terjemahkan sampai-sampai disuruh pindah kamar pun nggak mau, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang kita hadapi, ya, dari jamaah kita. Maka penting sekali pemahaman bahwasanya di asrama haji itu kita membangun kebersamaan, Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada istilah oh ini si fulan, oh ini dari kelompok ini atau ini dari daerah ini, tidak ada. Kita semua sama, sehingga nanti di asrama haji itu ada pembekalan kembali terkait dengan proses pemberangkatan, Bapak Ibu. Nah, di asrama haji itu di samping nanti di situ akan dibagikan paspor, dibagikan juga living cost. Disitulah imigrasinya. Jadi selesai urusan-urusan Bapak Ibu terkait dengan keberangkatan kita ke luar negeri, terutama ke Saudi ini adalah sudah selesai di imigrasi. Imigrasinya kita adalah di embarkasi itu. Bapak Ibu, ini harus yang ingatkan. Di saat ibu mau berangkat nanti,
ya sebelum berangkat itu kan dikumpulkan. Kalau masih ingin kencing baru sedikit, sudah kencing terlebih dahulu. Buang ya kencingnya, atau mau jangan tahan-tahan. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti akan naik bus. Dan kalau sudah kita masuk rombongan itu full satu bus, maka dia akan digembok. Digembok itu berarti nggak boleh keluar sama sekali. Ibu kebelet mau kencing mau apa itu nggak bisa sudah. Jadi usahakan di asrama haji kalau sudah rada mau keluar ya sudah izin dulu sebentar supaya nyaman Bapak Ibu naik ke bus. Begitu berangkat busnya Bapak Ibu sampai di airport itu tidak langsung masuk. Bisa bertahan tergantung kondisi. Paling cepat setengah jam baru dibuka pintu itu, pintu mobil ya, bisa 1 jam tergantung, karena itu terkait dengan kesiapan pesawat ya. Begitu sudah siap Bapak Ibu, dibukalah itu pintu pesawat, pintu mobil, maka naiknya pun harus antri ya, tidak bisa kita buru-buru, kita cari, kita lari dan mencari tempat, itu tidak bisa, jadi antri. Dan mohon maaf Bapak Ibu, penting untuk tiang pelunggung kami ketahui, nomor kursi itu belum tentu sama suami istri ya. Jadi jangan, oh ini salah, saya ini salah. Kenapa salah? Suami saya nggak ada. Kenapa nggak ada? Saya 45 kok, saya 4 yang ini 4-4-nya beda, 4-6-nya beda. Saya salah ini. Sampai dia nggak mau duduk misalnya. Itu nggak boleh. Itu akan menghalangi jamaah yang lain untuk mengambil posisi duduknya. Ibu-ibu, bapak-bapak harus kerjasama di situ. Sudah sesuai dengan nomor seatnya, duduk saja. Nggih. Jangan sampai bilang, oh ini bukan nomor seat saya, bukan. Jadi ikutin saja yang ada tertera, yang kita ambil dari apa namanya, yang tertera di tas kalungan kita, yang di kalung itu, ya. Karena itu nanti akan membuat lebih mudah di dalam mengurus jamaah. Perihal nanti kalau Bapak Ibu mau tukar kursi, itu bisa dilakukan setelah semuanya nyaman, ya. Sudah aman, tidak ada lagi yang berdiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk mengatur orang duduk 400-an kurang lebih itu tidak gampang. Apalagi yang diatur itu rata-rata ya pagah. Rata-rata sudah, mending kalau kayak Pak Asisten aman kita, nggak perlu kita atur beliau. Ini rata-rata sudah pensiun. Orang pensiun itu kadang-kadang malas, ya, sulit diatur kan begitu. Nah ini, jadi tolong kita kerjasama, kemudian ikuti saja aturan-aturan di pesawat. Mohon maaf, pesawat itu bukan kita yang milih, ya, walaupun kita sudah bayar. BPIH-nya, BP-nya sudah kita bayar, BPIH-nya sudah selesai, Bapak Ibu, tetap yang namanya pesawat itu bukan kita yang punya. Sehingga mohon maaf kalau nanti kaget di pesawat, karena pesawat itu juga disesuaikan dengan jumlah satu kloter. Maka yang tadinya itu pesawat biasa Bapak Ibu, karena ini harus mengangkut satu kloter, maka kursinya pun juga agak sedikit dimepet-mepetkan, ya. Jadi tidak lagi leluasa seperti komersil biasanya, tetapi memang ya begitulah. Makanya kenapa setiap narasumber yang berbicara di sini selalu mengatakan yang namanya haji ini ujiannya berat sekali, ya, dari sebelum berangkat, ya, dari rumah sampai kita di embarkasi sampai proses perjalanan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sekarang gambarannya kita sudah naik pesawat. Naik pesawat, ya. Jadi jangan lupa berdoa, ya. Kadang-kadang kalau kita saking senangnya kadang-kadang lupa berdoa, ya. Makanya biasanya doa itu datang di saat kita kesulitan, ya. Saat ada musibah besar baru kita ingat doa. Tapi kalau sedang nikmat lupa doa, ya. Mana kita lebih sering ingat doa itu di saat kita senang apa sedih atau apa senang? Ya sedang berduka baru kita ingat Allah, ya Allah, gitu kan. Karena manusia itu kalau sudah dalam kondisi emergensi, terjepit, itu selalu ingat Allah. Tapi kalau sudah dalam suasana lapang kembali, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'unahu illa iyah. Jadi kalau kita sudah
Misalnya di tengah laut Bapak Ibu, saat ombak begitu derasnya, angin begitu kencang, sementara kapal yang kita pakai ini, mohon maaf, perahunya ini sudah oleng terus. Kira-kira yang diingat siapa? Anak apa harta benda? Allah, 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 sedikit-sedikit Allah. Tapi kalau sudah selamat, siapa yang diingat? Mana suami saya? Mana istri saya? Mana si fulan? Ya, itulah manusia. Ya, maka kadang-kadang di saat kita naik pesawat pun lupa berdoa, karena saking nikmatnya, saking senangnya dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa berdoa, dan itu nanti akan dipandu secara khusus oleh pembimbing, bahwasanya beliau akan mengingatkan kita, yuk kita berdoa, atau dipandu secara bersama-sama. Yang mau sendiri juga silahkan, nggak ada masalah. Ya, dalam konteks berdoa, dalam konteks tarbiyah, apapun yang bersama-sama kayak tadi itu pilihan. Ya, tidak menjadi kewajiban. Kalau kita bisa berdoa sendiri silahkan, nggak ada masalah. Tapi supaya kita ingat terus, supaya kita tidak lepas dari doa, oh ikutin saja yang itu, boleh juga, nggak ada masalah. Ya, karena pada prinsipnya anjurannya adalah kita berdoa kepada Allah SWT. Jangan lupa untuk berdoa, itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu, di pesawat, pertama yang tiang harus ingatkan dari sini, jangan pernah wudhu di pesawat. Jangan mau wudhu di pesawat. Makanya sebenarnya semua jamaah harus hadir, termasuk jamaah Skarbele. Ya, tidak boleh wudhu di dalam pesawat. Pak Ustadz, kan ada air di situ. Iya, air yang disediakan bukan dihajatkan untuk wudhu, bukan untuk mandi, tetapi itu sifatnya emergensi. Itu hanya dalam keadaan darurat, sehingga air yang ada itu bukan untuk wudhu. Mataram itu pernah dapat rekor Bapak Ibu, dikenal dalam catatan jamaah haji Indonesia. Saya lupa tahun berapa, Pak Amin sudah mengatakan waktu itu, salah satu kloter dari Mataram pada waktu itu Bapak Ibu, pesawatnya mendarat mendadak di Riyadh. Yang seharusnya turun di Jeddah, mendadak turunnya di Riyadh. Ada apa? Karena air sudah menggenang di dalam pesawat. Gara-gara jamaahnya pagah peraya. Disuruh tidak wudhu, masih wudhu, walhasil air keluar. Sudah keluar begitu ya, ada saja yang tergenang. Maka aturan pesawat itu tidak boleh ada air yang keluar, maka dia harus mendarat mendadak. Ya, termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, ini yang ceritakan, mungkin lupa narasumbernya karena ini kita berbicara pesawat. Kalau toh misalnya ada di antara jamaah, kita tidak berdoa, kita tidak menginginkan, ada yang meninggal dunia. Bapak Ibu, kalau ada jamaah di pesawat meninggal dunia, Bapak Ibu anteng saja, temani dia. Ya, temani. Oh, dia meninggal, ya sudah, temani saja sudah. Ya, paling kasih selimut. Jangan teriak, jangan panik, jangan bicara. Kalau Bapak Ibu bicara didengar oleh kru pesawat, langsung pesawat itu mendarat mendadak. Bayangkan kalau misalnya di atas Pakistan, di atas Kolombo, di atas ada yang meninggal dunia, wus, langsung itu standar sudah, itu internasional, nggak boleh. Begitu ada mayat, ada orang yang panik, maka pesawat harus turun di situ dan dia harus menurunkan penumpang, dan itu dampaknya kepada kita semua. Ingat ya, jadi jangan panik. Ya, sekali-sekali berteman dengan mayit boleh lah ya. Ini untuk kemaslahatan, ya, jarang disampaikan seperti ini, tetapi ini adalah aturan penerbangan. Jadi kalau jamaah jarang disampaikan, karena ini kita kadang-kadang setelah jadi petugas itu ditekankan jangan sampai ada. Tapi kan yang bermasalah kan jamaah, bukan petugas. Namanya orang juga histeris,
orang belum siap dan lain sebagainya, biasanya muncul itu ya ketakutan dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, jangan ada yang wudhu di toilet. Ya, jadi kalau memang perlu untuk basuh muka, perlu untuk misalnya istinja, silahkan seperlunya saja. Makanya supaya kita nyaman masuk di dalam toilet itu, bawa gelas, ya, sekedar untuk meyakinkan diri. Sebenarnya dalam kondisi seperti itu semuanya sudah boleh, karena pakai darurat, atas dasar darurat maka dia ada tisu dan lain sebagainya. Cuma kita supaya lebih nyaman saja, maka ya di situ disiapkan ada air, cuma kadang-kadang gelasnya tidak ada. Makanya saya biasanya kalau gelas habis minum itu saya simpan, atau bekas botol saya simpan. Supaya apa? Saya kantongin masuk kamar mandi. Ya paling untuk membilas terakhir itu perlu untuk merasa lebih yakin saja. Ya, tapi dengan tisu saja itu sudah boleh. Ya, itu dalam Islam dibolehkan seorang beristinja di saat memang darurat dengan sesuatu yang bukan air ya, bahkan batu dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mungkin cari batu di dalam pesawat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian kalau masuk WC, mohon maaf, toiletnya ya. Nih ibu-ibu, kalau masuk toilet tinggal tangannya ya disentuhkan saja, didorong sedikit, itu nanti pintu kamar mandinya itu akan melipat sendiri. Set. Ya. Dia akan melipat sendiri, barulah kita masuk. Bapak Ibu kalau sudah masuk, terutama ibu-ibu, ya, tutup itu pintu. Lamun seenges-enges jendet susah lalu. Ini masalah nuah ones doa. Ya. Bu, kalau sudah masuk itu kamar mandi, itu ada cantelannya. Jadi dia warnanya hijau, maka dia harus dicantel cetrek itu supaya dia merah. Nah, kalau merah itu sudah lock, berarti sudah terkunci. Aman Bapak Ibu. Ya. Mau bagaimanapun di dalam masih boleh. Nah, tapi kalau belum dikunci, karena di situ ngantri orang, khawatir nanti pas kita belum kunci ada orang yang buka. Waduh, nanti ada orang yang langsung pingsan lihat gitu kan. Ini, jadi ini juga perlu untuk dipahami ya. Bahkan mohon maaf kalau ibu-ibu yang agak rada sepuh, minta ditemani. Yuk temani yuk, gimana caranya? Ya, jadi di pesawat itu Masya Allah Bapak Ibu, dia itu seperti rumah kita, cuma posisinya dia di atas, di udara. Jadi kalau nanti capek kayak ini duduk manasik 2 jam saja lumayan capek, apalagi pesawat nanti sampai 10 jam. Bapak Ibu, begitu sudah jalan pesawat ini, kalau sudah merasa 1-2 jam, bangun dari kursinya ya. Bangun, kemudian nanti rileks ya, stretching itu bisa ya, gerak-gerak ringan atau jalan-jalan. Model saya itu pasti cari pramugari. Wah, langsung saya cari pramugari. Kenapa? Karena pramugari lah tempat makanan. Di situ ada makanan, minuman macam-macam, snacknya ada. Paling saya ngobrol sebentar, keluar snacknya. Kan gitu. Jadi itu ya karena kebiasaan saja, mohon maaf. Sering kita bepergian, ternyata capek Bapak Ibu, ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Ini kadang-kadang 10 jam malu, mau bangun malu, mau pipis malu. Walhasil mohon maaf, ngompol di kursi. Itu yang tidak boleh. Ada. Seringkali jamaah-jamaah kita yang ngompol di kursi. Kenapa? Karena mau kencing takut. Mau bilang sama siapa, mau minta tolong sama siapa. Bapak Ibu, disinilah kalau sudah berbicara satu kloter orang Mataram itu semuanya kita ini saudara. Ya, jadi jangan malu. Bapak-bapak kalau ditanya misalnya sama salah seorang jamaah, jangan, ibu regu berapa? Udah, kalau bisa kita bantu, yuk saya bantu. Jangan sebut regunya siapa, mana ketua regunya, kok nggak tanggung jawab. Nggak perlu itu ya. Kalau bisa kita bantu orang, saya pikir itu adalah kebaikan yang luar biasa. Nah, sekarang kaitannya dengan sholat. Bapak Ibu, kalau gelombang pertama berangkat,
itu bukan untuk haji. Karena belum datang musim hajinya, belum waktunya. Puncak haji belum. Ya, maka kita itu mau pergi umroh. Makanya niatnya juga nanti untuk umroh duluan. Baru hajinya itu nanti pada saat mau tarwiyah. Ya, tanggal 8 baru niat haji. Itu pun posisinya sudah di Mekah. Jadi jangan dari sini sudah niatnya haji. Bukan ya. Karena kita tidak lagi biasanya jamaah Indonesia itu mengambil haji dengan cara tamattu. Maka Bapak Ibu nanti akan pergi ke Madinah itu untuk menunggu puncak haji yang kita sebut dengan arba'in, nggih, dan itu supaya kita terbiasa untuk melakukan kebaikan, sholat tepat waktunya, semangat untuk berkebaikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, karena ini untuk ibadah sunnah, umroh itu sunnah, maka jangan sampai sholat yang merupakan kewajiban itu ditinggalkan. Seringkali jamaah-jamaah umroh, mohon maaf, karena mungkin pembimbingnya tidak terlalu sigap. Kita di pesawat itu kan kelihatannya satu sudah enak, nikmat, malam terus. Kadang-kadang, tahu-tahu kapan kita nggak pernah sholat ini? Tahu-tahu sudah siang saja. Padahal berangkatnya sore. Kan ada sholat di situ, ada maghrib, ada isya, ada subuh lagi. Tahu-tahu sudah turun, jam 9 ini. Ya, pembimbingnya nggak tahu, jamaahnya juga asik tidur dan lain sebagainya. Jadi inilah untungnya Bapak Ibu nanti akan bersama beliau, pasti dalam urusan sholat pun akan diingatkan. Ya, bahkan mungkin beliau akan azan di situ untuk mengingatkan supaya jamaah yang tertidur, supaya dia bersiap untuk tayamum dan lain sebagainya, ya. Nah, dalam hal kita mau sholat, Bapak Ibu, karena ini adalah perjalanan, maka berlaku hukum yang kita sebut dengan rukhsah. Ya, dalam perjalanan, dalam kondisi seseorang itu sakit, Islam itu tetap mewajibkan hambanya, pemeluknya untuk melakukan sholat, tetapi dengan pilihan yang kita sebut dengan lebih rendah daripada kebiasaan. Itulah yang disebut dengan rukhsah. Jadi rukhsah itu adalah dispensasi, keringanan-keringanan diakibatkan karena kita sedang melakukan perjalanan. Maka yang pasti, kalau kita sedang bepergian Bapak Ibu, jelas itu namanya musafir. Maka musafir itu sudah berlaku rukhsah. Yang kedua, pesawat. Tadi yang katakan bahwasanya pesawat itu bukan sumber air, bukan tempat wudhu dan lain sebagainya. Karena ketiadaan air, maka di situ juga berlaku rukhsah. Rukhsah yang pertama apa? Pertama, wudhu. Karena wudhu kita tidak bisa melakukannya karena tiada air, maka kita harus bertayamum. Ya. Tayamum, Bapak Ibu, ada nggak Ustaz Anu tadi? Mana? Kalau mau niatnya di situ ada. Yang pasti kalau di dalam tayamum itu Bapak Ibu, pertama ya kita lepas dulu semua yang ada di jemari maupun di pergelangan. Karena ini ada jam, maka pastikan jam ini juga harus terbuka posisinya, cincin juga harus terbuka. Kemudian apa? Ya, termasuk ini baju, lengan baju sudah saya angkat posisinya. Bapak Ibu, niatnya apa kalau kita mau tayamum? Nawaitu tayammuma. Coba sama-sama. Nawaitu tayammuma. Nawaitu at-tayammuma. Nawaitu tayammuma listibahatis salati lillahi ta'ala. Jadi kalau mau pakai bahasa Arab seperti itulah niatnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, cukup nanti saya niat tayamum untuk saya bisa sholat karena Allah Ta'ala. Sudah cukup. Ya, itu niat. Ya, karena bagaimanapun ibadah itu harus didahului oleh niat. Niat Bapak Ibu bisa diucapkan, bisa di dalam hati. Nggih. Jadi sangat tergantung kepada kebiasaan. Yang mau di dalam hati sudah cukup.
Ya. Tapi yang biasa supaya dia lebih yakin bahwasanya dia sudah berniat, maka dia pakai nawaitut tayammuma listibahatis shalah lillahi taala, sudah boleh juga. Ya, yang penting dia bertayammum. Ini niat tayammum, nawaitut tayammuma listibahatis shalah fadhal lillahi taala. Kemudian karena kita sudah niat Bapak Ibu, maka kita harus mencari debu. Tentu di pesawat itu tidak ada debu, karena tidak mungkin di tempat yang baik seperti itu ada debunya, ya. Apalagi yang menemani Bapak Ibu pramugari, ada pramugara itu begitu gagah, begitu sigapnya, tidak mungkin dia lupa membersihkan pesawat. Maka bagaimana cara kita membawa debu? Bapak Ibu, tidak mungkin kita bawa debu juga. Yang perlu dibawa itu real, ya. Apa dibawa, Bu? Real. Jangan bawa rupiah. Ya. Kalau rupiah terlalu banyak. Ini terlalu besar. Jadi kalau real aman. Nah, begitu kita mau tayamum, Bapak Ibu, anggaplah kita yakini di dalam hati kita bahwasanya di depan kita, kalau Bapak Ibu yang mohon maaf ada kursi di depannya, maka di depannya itu dianggap sudah yakini ada debu di situ. Kalau yang paling depan sekali, misalnya itu bisa kaca pesawat, ya, pinggir pesawat itu bisa dijadikan tempat untuk menepuk tangan kita untuk mengambil debu, untuk mengusap wajah untuk pertama kali, kemudian nanti lengan. Bapak Ibu, begitu kita sudah niat, maka tempelkan tangan kita, ditempelkan, ya, jangan ditempelkan di tempat yang sama. Jadi kalau kursi itu memang yang kecil, ya bagi dua dia, bawah atas misalnya, atau pinggir kiri, pinggir kanan, ya, namanya darurat Bapak Ibu, ya. Jadi tidak bisa kita ideal, itulah sholat dalam kondisi darurat. Ditepuk tangan di situ, ditepukkan tangan kita ke tempat benda yang ada, kemudian Bapak Ibu, kita mulai dengan mengusap bagian kanan daripada tubuh kita. Seperti ini posisinya, ya. Jadi posisi tangan kiri kita untuk mengusap bagian kanan. Ditempelkan begini Bapak Ibu, ya, langsung ditempel, langsung ke bawah. Nanti yang ibu jari ini akan mengusap yang kosong, yang ini, kemudian ke bawah, seperti ini, ya. Seperti ini. Mohon maaf, nanti ditempelkan 4 jari yang sisa, ditempelkan, kemudian ibu jari akan memutar ke bawah, hal yang sama dengan yang kanan juga demikian, posisinya seperti ini dan memutar ke bawah, ya. Jadi kita yang penting sudah yakin saja, ya, karena prinsipnya dalam Islam itu adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Makanya dalam konteks kita berwudu atau apapun jua, al-yaqinu fihi hukmun, dalam kaidah fikhiyahnya, yakin itulah yang menjadikan standar hukum. Maka jangan ragu, Bapak Ibu benar tapi ragu, itu salah. Salah tapi yakin misalnya, tapi bukan pura-pura yakin, ya, atau sudah tahu diri salah pura-pura benar, bukan. Misalnya kita tadi misalnya sudah wudhu atau tidak, ya, masih ragu, padahal baru wudhu tapi masih ragu. Kalau kita ragu wudhu, kira-kira begitu. Tapi kayaknya tadi wudhunya cuma saya yakin deh belum keluar angin, belum batal dan lain sebagainya. Kemungkinan padahal dia sudah, tapi dia yakin belum batal, bukan karena dia malas. Bedakan, bukan karena dia malas, tapi dia yakin belum batal. Hal yang sama, mohon maaf, bila mana kita sholat Bapak Ibu, rakaat ini rakaat keberapa, ya? Ya, 3 apa 4? Padahal sudah 4, tapi masih ragu, 3 apa 4? 3 apa 4? Ya sudah, kalau ragu itu harus ambil yang tidak ragu, ditambah 1 lagi. Jadi walaupun jadi 5 itu tetap sah, tetapi karena kita ragu. Yang tidak boleh itu adalah sudah tahu 4 nambah 1, itu namanya bid'ah, ya. Jadi menambah-nambah dalam urusan agama yang sudah pasti
itu namanya bid'ah. Tapi kalau ragu itu tidak dikatakan bid'ah. Ya. Kemudian setelah kita mengusap muka kita, barulah kedua tangan. Bagaimana caranya untuk tangan? Bapak Ibu sama. Ya, karena ini sudah ditepukkan tadi di tempat yang berdebu dan kita yakini itu ada, maka lihat ujung jari jemari, ujung yang tengah ketemu tengah. Seperti ini posisinya, kemudian terus dialiri ke bawah seperti ini sampai siku, baru dibalik posisinya sehingga nanti ibu jari akan ketemu ibu jari. Jadi semuanya terkena, ya. Set ini, ya, punggungnya ini terus kena, nanti dibalik sedikit, yang ini sisa di sini nanti akan mengenai di sini dan akan ketemu ibu jari. Kira-kira seperti itu. Hal yang sama dengan yang di sini juga demikian, maka selesailah kita bertayamum. Maka kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, karena kita memang darurat juga di dalam pesawat, maka kita akan sholat. Kalau memang ketemu zuhur, maka kita akan sholat jamak kasar zuhur dengan asar takdim. Ya, karena dilakukan di waktu zuhur. Kalau toh misalnya karena ketiduran baru ingat waktu asar, maka tetap jamak kasar takhir, ya. Dan di situ nanti akan ada niat-niatnya. Ya, misalnya kalau kita mau jamak zuhur dengan asar takdim kasar, ya. Niatnya kalau dilafazkan usolli fardadz zuhri raq'ataini majmu'an ilal asri lillahi ta'ala, ya. Kalau tidak mau seperti itu, cukup dalam hati juga bisa, ya. Tidak bisa dengan bahasa Arab, saya sholat zuhur 2 rakaat yang digabungkan dengan asar, ya, lillahi ta'ala, itu sudah cukup. Jadi subhanallah Bapak Ibu, agama ini memang benar-benar mudah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu menginginkan kemudahan. Makanya dalam urusan kebaikan Bapak Ibu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Jadi jangan paksakan diri, ya. Ini sudah di pesawat seperti itu masih mau memaksakan diri, nggak boleh. Yang penting kita lakukan kewajiban. Allah paling senang bila mana hambanya itu mengambil rukhsahnya di saat dia memang ada peluang untuk itu, dibanding dia mengambil yang seutuhnya, ya. Bahkan mohon maaf, teman-teman tiang baru bepergian sudah dia tidak pakai lagi istilah masafah, dia nggak pakai jarak. Yang penting dia bepergian dari sini ke Lombok Timur misalnya, dia anggap safar, ya sudah, itu pemahaman boleh, ya. Tetapi ulama-ulama yang lain harus membatasinya dengan sekian kilometer, ya. Ada yang mengambil secara umum, yang penting dia sudah bepergian, gitu. Bahkan sakit, pusing-pusing sedikit, ya sudah, ini boleh menurut mereka. Ya, ini tergantung cara kita mengambil pandangan fikihnya, ya. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah SWT. Jadi intinya adalah dalam perjalanan sekalipun Bapak Ibu harus melakukan kewajiban. Makanya jangan heran kalau saat ini Pak Ripai itu melatih kita duduk di sini khusus untuk berapa jam? 4 jam, ya. Kan dari jam 8 sampai jam 12. Dilatih duduk 4 jam dulu. Tetapi kali sekian hari. Nah, besok di rumah itu kalau sudah datang orang bertamu, itu bukan 4 jam lagi, bisa 5 jam, bisa 6 jam, sudah 7 jam. Supaya apa tujuannya? Besok di pesawat sudah terbiasa duduk, ya. Jadi sudah terbiasa duduk. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? As-safaru qit'atun minal azab. Bepergian, perjalanan itu Bapak Ibu,
itu adalah bagian daripada siksa. Jadi orang bepergian itu sebenarnya siksa. Bapak Ibu coba tanya Pak Asisten, coba tanya itu, senang nggak beliau pergi dinas? Nggak senang. Kenapa? Ya pertama Bapak Ibu, kalau kita dinas itu peluang untuk meninggal dunia, kalau kita sering naik pesawat maka kita akan meninggal juga ya dekat-dekat dengan pesawat. Ya kalau sering-sering sekali, kan matinya manusia itu tergantung kebiasaan. Kalau dia di pasar, maka peluang matinya di pasar juga terbuka. Kalau Bapak Ibu, ibu-ibu senang online, insya Allah matinya juga sedang online. Kalau bapak-bapak senang dengan kecial, insya Allah juga meninggalnya sedang main kecial. Iya, sedang pegang kecial. Kenapa? Di situ hadis Rasul SAW mengatakan bahwasanya manusia itu akan menghadap Allah sangat tergantung kepada kebiasaan. Jadi kalau kita naik pesawat itu Bapak Ibu, jangan senangnya saja yang dipikirkan. Baru kita senang naik pesawat itu kalau kelas bisnis, Pak. Ya Pak Asistennya, kalau bisnis tuh Bapak Ibu, Masya Allah, belum duduk, Assalamualaikum Bapak, gitu kan? Masya Allah, minumannya Pak, tisunya Pak, permennya Pak, kuenya Pak, Masya Allah enak, yang nyuguhin juga enak. Bapak Ibu, tapi kalau yang sudah ya publik, kita punya tiket biasa Bapak Ibu, udah nyari sendiri tiketnya di mana tempatnya, ya. Tapi kalau ini Masya Allah Bapak, makanannya sisanya mau dibungkusin, waduh nikmat, ya. Artinya apa? Beda prioritasnya. Kalau sudah tetap saja orang walaupun kelas bisnis pun potensi meninggalnya juga di atas pesawat. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa Bapak Ibu? As-safaru qit'atun minal adab. Perjalanan itu adalah bagian daripada siksa. Kenapa disebut siksa? Makan tidak nyaman, minum tidak nyaman, duduk sudah capek 10 jam, Masya Allah. Sudah makannya besok itu mohon maaf agak kecil-kecil kursinya itu. Ya Allah, nggak leluasa kita. Mau begini kena orang. Kan biasanya kita makan itu kena, terserah kita. Cetak, kena orang. Besiak lagi jadinya kan. Ini hoda Allah. Jadi dalam perjalanan seperti itu, agama Islam menghadirkan yang disebut dengan rukhsah. Tetapi walaupun rukhsah itu ada, janganlah kita menggampang-gampangkan, apalagi sampai tidak sholat Bapak Ibu. Itu adalah satu kekeliruan yang sangat besar sekali. Jadi sholat adalah merupakan ibadah wajib. Kita berangkat ke Saudi itu belum melakukan ibadah wajib, tetapi masih berproses, maka jangan sampai di pesawat kita tinggalkan sholat. Maka disinilah tadi kenapa harus diingatkan, ya. Termasuk Bapak Ibu mungkin ada jamaah yang ketiduran, yang benar-benar menikmati tidurnya, diingatkan, Bu, ayo sholat Bu, Bu, ayo, ya. Sehingga di pesawat itu berlaku aturan-aturan ya penerbangan Bapak Ibu. Tetapi ingat, saya punya keponakan dan dia ketua prodi penerbangan. Dia bilang apa? Transportasi yang paling nikmat, paling seperti paling nyaman itu adalah pesawat. Jadi jarang ada kecelakaan, jarang ada masalah, ya, kecuali memang sebelumnya memang pesawatnya bermasalah. Tapi transportasi yang paling nyaman itu adalah pesawat dibanding yang lain-lainnya. Apalagi Cidomo nggak pakai rem Bu, kudanya langsung nggak pakai rem nggak ada remnya, ya. Jadi kalau nggak sigap yang bawa itu bahaya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sholat yang digabungkan seperti ini, ya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri, kalau kita hanya jamak saja. Tapi kalau misalnya mau qashar, ya, nanti ini jamak saja. Ini hanya untuk jamak, kemudian nanti ada yang jamak kasar. Kalau mau jamak saja yang 4 rakaat seperti ini niatnya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Ini yang jamak saja, ya. Jadi mohon maaf kalau dia mau jamak 4 yang full sempurna seperti itu. Ya, saya punya sahabat Bapak Ibu,
dari Saudi, karena dia memang merasa nyaman melakukan sholat tanpa jamak, tanpa kasar, karena dia mampu, ya silahkan saja. Tetapi kalau kita kayaknya berat, ya, karena itu kebiasaan. Dia sampai di Lombok pun tetap nggak mau dia jamak, nggak mau kasar. Mau saya sempurna, kata dia. Yaitu pilihan-pilihan. Tetapi dalam safar sendiri itu ada hukum yang khusus yang kita sebut dengan rukhsah tadi. Maka Bapak Ibu ambillah itu yang terkait dengan rukhsah. Kemudian, atau sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Silakan. Kita berikan kesempatan untuk bertanya dulu sebelum nanti kita lanjut. Silakan Bapak Ibu. Ini diberikan kesempatan oleh Al-Mukarram supaya tidak terlewati yang terkait dengan sholat jamak qashar. Kalau ada yang baik, langsung sini Pak, pakai mic biar dengar sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang saya hormati Bapak Tuan Guru, saya ingin bertanya, pada saatnya pesawat kita ini dengan jumlah kurang lebih nanti 400, tentunya tadi Pak Tuan Guru menyampaikan bahwa belum tentu kita duduk bersama istri atau anak. Mungkin kita akan campur, sebelah kiri kita mungkin istri orang atau sebelah kanan anak orang. Nah, kaitannya dengan nanti sholat berjamaah di dalam pesawat ini, bagaimana Pak? Kan kalau biasa kita kalau sholat di masjid, ibu-ibu kan di belakang kita, yang bapak-bapak di depan. Apa kalau di dalam pesawat sudah ada ketentuan khusus yang berlaku? Mungkin itu kami mohon petunjuk dari Pak Tuan Guru. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, ada lanjutan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami langsung saja mengenai sholat jamaah. Pada saat kita jamaah tahyih, kan, dulu mana yang kita dudukkan waktunya? Apakah misal dohor dan asar kita kerjakan, kan? Apakah waktu asarnya kita kerjakan? Atau dohornya? Yang kedua, Pak Guru, pada waktu tanggal 9 Zulhijjah kita di Arafah, apakah berlaku waktu jamak di sini? Nah, ini yang kami pertanyakan karena waktu pelaksanaan hukum ikut zuhur dengan khutbah, apakah di sana ada berlaku hukum jamak? Nah, ini yang kami pertanyakan. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana di dalam pesawat di saat kita duduk berbeda dengan muhrim kita, mahram kita, atau mungkin dengan orang lain juga kita duduk, bagaimana sholatnya? Bapak Ibu, setahu tiang hanya Saudi Airlines, dan itu hanya untuk umroh saja yang punya masjid atau musola untuk sholat. Jadi satu-satunya pesawat yang menyiapkan ada beberapa kursi dibuang dan itu dijadikan musola, itu hanya Saudi Airlines. Jadi kalau pernah naik Saudi Airlines, Bapak Ibu nanti akan melihat pesawat itu di belakangnya itu ada musola, memang disiapkan. Nah, karena ada musola seperti itu, maka di situ bisa kita melakukan sholat jamaah sesuai dengan kapasitasnya. Ya paling hanya 5 orang, karena tidak mungkin banyak-banyak.
Selain itu tidak ada pesawat yang menyediakan musola. Maka hal yang sama dengan kita sholat di atas pesawat, Bapak Ibu, karena kita tidak memungkinkan untuk bisa berjamaah, maka kita tidak melakukan secara berjamaah. Kecuali yang bisa berjamaah itu misalnya 3 orang duduknya, kebetulan ustadznya di tengah, kemudian yuk kita sholat, yuk, bisa dia berjamaah karena dia berdekatan di situ yang kiri kanan, ya, sehingga nanti posisinya imam yang agak maju sedikit. Boleh dia sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada makmumnya. Tetapi kalau kita dalam satu pesawat kelihatannya agak berat, kecuali memang sudah diumumkan bahwasanya satu, kita akan sholat secara berjamaah, ya. Tetapi tadi masalahnya nanti saf-safnya kan bermasalah karena di situ ada perempuan dan lain sebagainya, ya. Maka biasanya di pesawat itu tidak pernah diadakan sholat berjamaah secara menyeluruh, kecuali tadi yang sifatnya bertiga atau berempat, karena memang satu deretan kursi maka dia bisa sholat berjamaah. Selebihnya tidak sholat berjamaah. Jadi nanti di pesawat silakan sholat sendiri-sendiri. Setelah tayamum ya sudah, ya. Kecuali kalau tadi Bapak bilang sama istri saya di samping kiri, ya silahkan, atau samping kanan tinggal pindah posisi, bisa kita sholat bersama istri, ya. Di luar itu tidak bisa. Berikutnya yang terkait dengan sholat jamak kasar. Di saat kita melakukan takhir, mana yang lebih dahulu kita lakukan sholat? Apakah misalnya kita sholat asar, kita ingat di asar berarti kita mau takhir. Di saat kita sholat asar itu mana yang dahulu kita lakukan? Asarnya dulu atau zohornya? Mana yang dulu? Zohornya. Ya. Jadi sholatlah sholat zuhur duluan, kemudian baru nanti asar. Ya. Walaupun tadi dilakukan di sholat asar. Jadi sholat yang pertama itulah yang harus didahulukan. Ya. Seperti itu Bapak nggih? Kemudian kaitannya dengan kita di Arafah masih berlaku, ya, jamak kasar juga masih berlaku di Arafah karena memang ini adalah rangkaian puncak haji yang memang disitulah dituntut seseorang itu untuk bisa melakukan ibadah, kemudian fokus. Dan mohon maaf Bapak Ibu, wukuf itu tidak lama. Jadi wukuf itu durasinya mungkin paling lama 2 jam. Jadi zuhur kita sholat jamak takdim, sholat jamak kasar, kemudian selepas itu kita zikir, baca wirid-wirid sampai atau baca Quran sampai 2 jam, itu sudah selesai waktu wukuf. Jadi tidak ada lagi setelah itu waktu untuk wukuf. Setelah itu sudah masuk waktu yang lain dan kemudian akan persiapan untuk meninggalkan Arafah. Maka apa yang ingin Tiang sampaikan Bapak Ibu, karena waktunya sangat singkat sekali, maka optimalkan untuk ibadah. Jangan sampai kita justru di Arafah jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan sore hari, sebelum misalnya belum giliran kita untuk meninggalkan Arafah, maka bolehlah jalan-jalan sedikit. Itu pun jangan jauh-jauh, apalagi sampai ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah pun saat ini sudah ditutup, sudah tidak ada akses untuk naik. Jadi seperti kita di Mas'a, tempat sa'i. Sa'i dulu kelihatan, ya, bukit-bukit itu masih ada, sekarang sudah dikasih pagar. Hal yang sama dengan Arafah. Arafah itu sudah dipagar di bawah. Jadi bisa kita lihat ke atas, ngelihat saja, tapi tidak bisa masuk. Kenapa demikian? Untuk penertiban. Karena di sana Bapak Ibu, di atas sana itu paling banyak foto-foto dibuang, terutama jamaah Indonesia. Yang paling banyak lagi orang Lombok. Tulis namanya di foto itu, tolong dia titip sama jamaah haji, tolong bawa foto saya, buangkan saya nanti di sama Jabal Rahmah supaya saya dapat jodoh. Jadi yang terjadi kemudian adalah banyak sekali foto-foto. Belum lagi tulisan-tulisan yang macam-macam. Termasuk di Jabal
di Jabal Nur, ya, itu juga terjadi yang demikian. Tetapi kalau di Gua Hira memang sekarang ada akses. Bapak Ibu, ini gambaran sedikit saja. Besok kalau sudah di Madinah, ya, di Madinah itu ada satu tempat yang sangat utama, yaitu Quba. Orang yang melakukan sholat 2 rakaat di Quba itu sama nilainya dengan umroh. Nah ternyata tiang kemarin sebelum Ramadan itu umroh. Cobalah jalan akses dari Madinah ke Quba jalan kaki. Ternyata nikmat sekali jalan kaki, terutama yang sehat-sehat seperti saya. Kalau bapak-bapak yang tua-tua jangan. Tapi kalau tua-tua yang segar tidak apa-apa, karena tiang berjalan itu setengah jam. Kalau mau pakai mobil golf itu bayar 10 real. Tapi jalan itu lebih sehat. Karena apa? Satu, tidak panas karena bangunan tinggi-tinggi. Yang kedua, sudah banyak dari Madinah sampai Quba itu nggak putus orang jualan. Ya. Tapi banyak orang yang pakai mobil ya, kereta golf itu. Tapi tiang lebih enak jalan kaki. Kenapa? Satu, ya sehatnya dapat. Yang kedua, nanti kita bisa sholat di Masjid Quba. Itu bisa untuk mensiasati supaya kita juga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena mohon maaf, kadang-kadang kalau monoton terus, Bapak Ibu kadang-kadang mau yang lain-lain. Apa yang lain-lain? Mau cari bakso, habis uangnya. Mahal bakso, 20 real, 30 real. Mending jalan kaki ke Quba. Iya kan? Itu sudah dapat pahala banyak, uangnya nggak keluar. Kira-kira begitu. Hal yang sama nanti di Mekah, ya, kalau Bapak Ibu sekarang kita naik ke Gua Hira, itu sudah jalannya licin sekali, bagus maksud tiang. Jadi sudah ada jalan setapak naik, kemudian lampu-lampu kalau mau jalan 24 jam orang bisa naik. Ya, kalau dulu kan siang saja, sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi sudah jalannya terarah, teratur sekali. Jadi itu gambarannya. Jadi tetap berlaku seperti pertanyaan tadi, bahwasanya ini safar karena ini adalah perjalanan, maka perjalanan itu ada rukhsah-rukhsah. Maka kalau kita ambil rukhsahnya, justru Allah lebih mencintai, lebih senang kalau kita ngambil rukhsahnya. Silakan, ada pertanyaan yang lain sebelum kita masuk ke tema dam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tayamum itu hanya untuk satu kepentingan. Ya. Jadi satu sholat. Tetapi beda dengan jamak, karena memang dia dianggap satu sholat, dilakukan di tempat yang sama, di waktu yang sama, maka dia dianggap satu sholat. Ya, beda halnya dengan nanti kalau ada mau sholat yang lain di luar yang tadi, maka kita harus wudhu kembali, tayamum kembali. Jadi hal yang sama, tayamum itu kan sifatnya darurat, maka dia hanya dilakukan di saat kita dalam kondisi darurat saja. Sehingga kalau nanti ada sholat yang lain, ya, karena tidak ada lagi kalau sudah sholat asar kan tidak ada sholat lain kecuali kita zikir-zikir dan lain sebagainya. Maka kalau zikir kalimat-kalimat thayyibah itu tidak perlu dengan dalam kondisi bersih, kapanpun bisa. Jadi Bunda, untuk satu tayamum itu satu sholat, termasuk kalau jamak itu dianggap satu karena dilakukan di waktu yang satu. Baik, ada lagi? Masih di perkara sholat. Silakan, ada ya. Sebentar, biar didengar semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan.
Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana wudhu menggunakan spray? Ya, kita menyemprot. Bapak Ibu, wudhu dengan air yang sedikit pun masih bisa. Dengan 1 gelas, setengah gelas pun masih bisa. Tetapi dengan cara yang benar. Ya, jadi kalau kita misalnya mau wudhu dengan segelas, ya, mohon maaf, misalnya kalau saya mau membasuh muka, cukup dia dialirkan, ya, seperti ini saja, ya. Kemudian nanti akan diusap, itu bisa, itu boleh. Kenapa? Karena airnya masih mengalir. Airnya masih mengalir. Beda halnya dengan spray. Ya, kalau spray itu tidak masuk yang disebutkan dengan mengalirkan air. Ya, kalau itu menyemprotkan air, maka ulama masih belum memberikan penegasan untuk dikatakan sah dengan spray. Tetapi kalau tadi dengan air, dengan model yang tadi, karena air dituangkan, kemudian airnya nampak kelihatan, kemudian dibasuhkan, itu masih sah dalam pandangan ulama. Jadi itulah cara wudhu dalam kondisi emergensi. Sehingga Bapak Ibu misalnya mohon maaf, di saat kita sedang tawaf misalnya, itu boleh dengan seperti itu, ya. Terus tadi Al-Mukarram Pak Kiai Zaidi juga menegaskan kalau memang beratnya itu kalau cari wudhu keluar, ya. Tetapi kalau di dalam itu sebenarnya ada tempat, tetapi memang tidak semua orang tahu, ya. Terutama di dekat-dekat tempat minum. Cuma Bapak Ibu, Masya Allah, kondisi pada saat itu kan tidak seperti biasa, ya. Maka lebih baik Bapak Ibu misalnya kalau dalam kondisi emergensi seperti itu, karena sudah tidak ada air dan lain sebagainya, meninggalkan tempat juga akan kesulitan masuk dan lain sebagainya, saya justru kembali kepada hukum asalnya tidak bisa, maka ambil rukhsahnya. Rukhsahnya apa? Tayamum, ya. Karena sulit membayangkan Bapak Ibu, keluar saja, nggak mudah loh keluar. Bayangkan kita sedang tawaf, posisinya di tengah, mau keluar saja itu mohon maaf taruhannya nyawa. Kalau kita tidak benar-benar hati-hati, belum lagi kita harus bukan di dalam yang penuh, di luar pun penuh. Sekarang mohon maaf, untuk keluar pun tidak gampang Bapak Ibu, harus mengikuti jalur yang ada. Begitu keluar diarahkan oleh askar, keluarnya ibu nanti keluar di mana nggak tahu kita, sehingga mau masuk lagi itu kesulitan. Maka kalau dalam kondisi seperti ini berlaku hukum yang kita sebut darurat tadi, maka tayamum itu adalah cara bila mana Bapak Ibu di saat tawaf batal wudhunya. Karena pastikan Bapak Ibu, itulah bedanya tawaf dengan sa'i. Tawaf itu harus dalam keadaan suci bersih. Maka kalau tadi tiang katakan alternatifnya air 1 gelas, tapi kan tidak semua kita bawa air, ya kan? Tidak semua orang bawa air. Maka daripada kalau kita pun mau minta air orang, jangan-jangan dia juga dehidrasi, dia harus minum air, jadi masalah lagi. Maka tayamum itu adalah cara yang sangat tepat. Kemudian bagaimana nanti penyempurnaan tawafnya? Bapak Ibu ingat saja, sekarang kalau misalnya di tengah, ya, kita sudah di tengah batal wudhu, maka Bapak Ibu yang tadi setengah itu tetap itu tidak dianggap, itu harus diulang lagi dari putaran awal lagi, yang itu saja. Tapi kalau misalnya kita sudah putaran keempatnya di tengah yang batal, maka yang 3 itu sah, 4 itu harus kembali dari Hajar Aswad, ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah mulai dari keempat berikutnya terus begitu. Bedanya dengan sa'i, Bapak Ibu bisa dalam keadaan tidak suci, ya, itu sa'i. Dan mohon maaf, ittiba posisi laki-laki yang kanannya terbuka itu hanya waktu tawaf saja, ya. Nah, karena itu kita akan bicara berikutnya ini tentang dam.
Bapak Ibu, ini juga penting. Tetapi jangan ini membuat kita pusing, menjadi kendala, jangan. Kok sedikit-sedikit dam, sedikit-sedikit dam. Tiang katakan dam itu masih jauh. Ya. Yang paling dekat damnya itu apa? Yang pasti Bapak Ibu mengambil haji dengan cara tamattu, maka itu sudah wajib bayar dam. Ya. Apalagi yang harus, misalnya tadi bayar damnya kapan? Selesai umroh sudah bisa membayar dam. Jangan bayar dam duluan belum umroh. Yang tamattu. Ya, yang tamattu. Jadi pastikan sudah umroh. Ya, sudah umroh dulu baru kita bayar dam. Pertanyaannya, bayar damnya di mana? Bapak Ibu, kalau kita mengacu kepada aturan pemerintah, lebih baik kita ikuti aturan pemerintah. Pemerintah itu menyarankan jamaah membayar di bank rojhi. Berapa kisarannya? Setiap tahun berubah, tetapi paling tidak ancang-ancangnya itu gambarannya sekitar 600 rial. Bapak Ibu, jangan mudah tergiur. Namanya orang banyak, kepentingannya banyak, di sana juga mukimin banyak. Ada yang menawarkan nanti 300. Bapak Ibu, kita jangan cari murah. Allah itu tidak lalai, Allah itu tidak lupa, Allah itu tidak tidur. Ibaratnya apa Bapak Ibu? Pahala itu akan mengalir sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Ya, jadi jangan prekengan. Pira sembeli bembek 600, kemahal. Mahal sekali, 300 harganya orang misalnya. Akhirnya apa? Nini tedem. Ya Allah, 300. Andai kau beli HP, andai kau beli apa? Nini tidak bisa tidur. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah memang niatnya seperti itu, ikhlaskan. Memang namanya haji ini Bapak Ibu tidak hanya melulu berbicara ibadah, ada sisi bisnisnya. Liyashhadu manafi'alahum. Manfaat haji ini dunia akhirat. Saudara-saudara kita yang tinggal di sana juga banyak. Bisa saja dengan cara dia menolong kita membeli kambing. Ayo, nanti saya yang temani, bisa dilihat dan bisa segalanya. Harganya sedikit agak murah karena saya langsung. Ya kalau memang kita percaya, orangnya memang amanah, orangnya memang kita sudah tahu, tidak akan macam-macam, ya silahkan saja. Ya. Kenapa misalnya rojhi itu mahal? Karena di itu nanti ada biaya kemasannya, biaya kebersihannya, biaya pengirimannya dan lain sebagainya, sehingga sampailah nominal sekitar 600. Memang kalau kambing itu ya ada yang 300-400, itu tergantung. Tetapi itu yang ada di sana. Nah, yang paling penting adalah pastikan Bapak Ibu membayar itu dam. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari kita tamattu. Termasuk yang bayar dam, misalnya kalau kita melewati miqat tanpa ihram. Ya, siapa tahu ya, misalnya kita tidak ihram, keasikan tidur dari masjid, dari pondok, dari Madinah, belum niat ketiduran. Mana sih Bapak? Sudah turun tadi, sudah turun. Tahu-tahu di belakang sana dia tidur di bawah kursi itu. Tahu bangun-bangun di Mekah. Yo, di mana ini Mekah? Nah, ini berarti sudah melewati miqat tanpa dia ihram, tanpa niat, tanpa menggunakan pakaian ihram, maka dia juga boleh melanjutkan kegiatan-kegiatannya. Artinya untuk haji boleh, tetapi dia harus menyelesaikan sanksi dulu. Dia harus membayar dam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kemudian nanti ada yang disebut dengan ihram. Dalam ihram itu ada yang disebut dengan al-mahzurat. Mahzurat itu artinya larangan-larangan dalam ihram. Apa saja larangan-larangan ihram? Bapak Ibu, beda laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan semuanya boleh kecuali 2. Dalam ihram itu semuanya boleh. Apa yang dimaksud dengan boleh? Menggunakan pakaian apapun saja boleh, kecuali 2 saja bagi perempuan. Apa itu? Menutup muka ya dengan menutup telapak tangan. Selebihnya boleh.
Mau pakai pakaian yang bagaimana saja boleh. Apakah boleh dengan warna selain putih? Boleh. Ya, karena tidak ada keharusan harus warna putih, tidak. Makanya tiang sampaikan, hati-hati kalau pakai pakaian putih, ibu-ibu. Jangan hanya putihnya saja, sampai dalam-dalamnya putih. Paham? Iya, terlalu jarang pakaian putihnya. Ya, sampai bagian dalamnya kelihatan. Ya, jadi kalau pakai pakaian putih pun yang agak tebal, atau pakailah kerudung yang agak lebar supaya dia menutupi. Jangan hanya putihnya saja tapi agak transparan. Itu maksud saya, Bu. Ya, dan ibu-ibu terutama sekali harus hati-hati dalam berpakaian. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana tradisi Arab. Jangan sampai pakaian pun cara pakaiannya seperti kita. Makanya sesuaikanlah dengan kondisi di sana. Memang elegan juga kalau hitam itu banyak-banyak yang pakai, jadi nikmat kelihatannya, bagus rupanya kalau banyak-banyak yang pakai, ya. Jadi bahkan sholat pakai yang hitam juga boleh, nggak ada masalah, ya. Apalagi nanti bapak ibu akan kaget kalau ngelihat orang Arab nggak ada yang pakai mukena. Hanya di Indonesia yang jualan mukena itu laris. Di sana nggak ada orang beli mukena, apalagi pakai hadiah mukena. Ya, kalau kita kemarin Idul Fitri beli mukena banyak sekali untuk ngasih ini kasih itu. Orang Arab nggak pakai mukena, Pak. Simpel hidupnya. Ya, kenapa? Karena mereka kesana kemari berkaos kaki, pakai sepatu. Ya, kemudian dia rata-rata bajunya agak lebar. Ya sudah, waktu sholat tinggal sholat saja. Ya, nggak ada masalah. Jadi simpel. Nah kita ini yang ribet. Kalau nggak bawa mukena nggak jadi sholat, ya, karena seolah-olah nggak bisa, padahal masih ada cara lain. Nah kalau laki-laki bapak ibu, inilah yang harus hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena tadi banyak yang disebut dengan al-mahzurat, larangan-larangan. Satu, bapak ibu tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Ya, maka dipastikan pakaian-pakaian dalam itu sudah harus steril. Karena bapak ibu gelombang pertama ke Madinah, maka di Madinahlah tempat bapak ibu mandi. Di hotel tempat mandi, jangan mandi di Bir Ali. Di hotel itu sudah bersih, sudah menggunakan pakaian ihram. Kalau misalnya masih pakai songkok pun masih boleh. Ya, karena kita belum masuk miqat, belum sampai Bir Ali. Tetapi pastikan begitu sampai di Bir Ali, maka hal-hal yang tidak boleh digunakan di saat kita sudah masuk ihram, sesuatu yang berjahit, menutup kepala, ya, kemudian menjaga kebersihan, seperti misalnya jangan mencabut, sekedar asal mencabut, memotong kuku, jangan sembarangan. Itu semua adalah larangan-larangan, termasuk menggunakan sandal yang menutup, baik itu menutup mata kaki, ya, belakangnya atau depannya. Jadi biasakan pakai sandal biasalah. Apalagi pakai kaos kaki nggak boleh, laki-laki. Kalau perempuan semuanya tadi yang kita sebut itu boleh. Sehingga memang kita agak berat laki-laki itu, Bapak Ibu, ya, karena memang pantangannya lumayan banyak. Termasuk nanti misalnya di mobilnya pakai AC, namanya dari Bir Ali ke Mekah itu sekitar 3,5 jam, bisa 4 jam. Sekarang ini malah lebih dari 4 jam, bisa 5 jam Bapak Ibu. Kenapa? Saudi sekarang ini sudah lebih teratur. Speed mobil itu tidak boleh lebih dari 60. Kalau nggak salah 60 apa 80 kemarin itu. Kalau dulu sebelum berlaku yang pemeriksa speed kecepatan berlalu lintas, itu sopir-sopir bisa sampai 100, bisa 120, maka 3,5 jam sudah sampai. Sekarang ini paling cepat 5 jam. Ya, itu yang terjadi. Maka jangan sampai karena dingin sekali terus kita tutup kepala kita dengan ihram. Itu juga termasuk melanggar aturan ihram. Kalau pakai payung itu masih dibolehkan, tetapi kalau sudah menutup kepala itu sudah tidak dibolehkan. Maka Bapak Ibu, kalau kita melanggar aturan-aturan dalam ihram tadi, sama
Di situ juga kena dam. Dam itu tadi apa? Urutannya satu, itu kambing, satu kambing. Ya. Kalau kita tidak bisa dengan kambing, ya, maka di situ memberikan makan 6 orang miskin, atau yang ketiga 3 hari puasa. Itu pilihan-pilihannya. Ya. Kenapa? Karena ini adalah mahzurat, melanggar aturan-aturan di saat kita ihram. Maka perlu diperhatikan sekali. Nah, bagi yang membawa pasangan, ini bagi yang membawa pasangan harus hati-hati. Mana yang bawa pasangan ini? Mana? Oh, ini Pak Haya, ini Pak Asisten. Jangan terlalu dekat-dekat Pak Asisten. Ya, nanti namanya ya nggak sadar, nggak ini nanti ternyata melakukan pelanggaran yang tidak boleh bagi ihram, terutama orang yang mohon maaf berhubungan badan suami istri. Di saat dia ihram belum melakukan tahallul, baik tahallul awal apalagi tahallul tsani, kalau itu dilakukan Pak Asisten, pertama hajinya batal. Yang kedua, dia harus menyembelih onta. Yang ketiga, dia harus ulang langsung tahun itu juga. Bagaimana caranya? Harus pakai onta plus. Berat. Itu memang beratnya. Kenapa? Karena melanggar aturan yang berat. Dia sedang ihram. Ingat kemarin yang sudah sampaikan, godaan orang ibadah itu di saat sedang kita masuk kepada ibadah itu. Sehingga ihram itu terasa, ada saja gesekannya. Masya Allah Bapak Ibu, begitu kita keluar dari Bir Ali, kok ada burung yang hinggap di sini? Kemarin-kemarin nggak pernah, ya kan? Di Mekah saja nggak pernah. Kok begitu kita pakai ihram di sini dia? Coba bisa dibayangkan. Ya namanya Allah menguji kan. Coba tes ini. Nah, orang yang nggak sadar, ambil lah, itu kan berapa bulunya yang kita dapatkan. Nah ini kan juga mencabut itu kan, mencabut bukan hanya bulu kita, tapi hewan yang ini juga kena. Apalagi sampai membunuhnya, ya itu juga terkena. Maka bahaya sekali Bapak Ibu kalau kita melakukan hubungan badan suami istri sebelum kita tahallul. Bagaimana maksudnya sebelum tahallul? Ya karena kita berangkat kan tanggal 8, tarwiyah sudah berangkat. Ya namanya manusia kan, melet tak boleh pedilah ropah nih ibu, pedilah ropah. Ya Allah, pedilah ropah, pedilah ropah. Beto narak tuh kamar mandi dia namanya. Misal, namanya misal. Nggih, walhasil terjadilah itu batal hajinya. Padahal sudah wukuf. Sudah di Muzdalifah, tetapi karena belum selesai tahallul awal. Tahallul awal itu kapan selesainya? Bila mana sudah melakukan 2 dari 3. Ya, misalnya setelah kita di Mina, kemudian nanti melontar Jumratul Aqabah, kemudian kita gunting, memotong rambut, itu sudah tahallul awal. Ya, tahallul saninya nanti tinggal kita tawaf ifadah dan sa'i, tidak perlu tahallul lagi. Ya, karena sudah cukup dengan tadi. Karena kita sudah dahulukan tadi tahallul memotong cukur tadi. Jadi nanti setelah sa'i nggak perlu lagi dicukur. Nah, kalau sudah sa'i berarti itu namanya tahallul tsani. Nah, tahallul tsani boleh. Bagaimana kalau misalnya tahallul awal? Nggak tahan juga, akhirnya tidur sama istrinya. Bagaimana hukum hajinya? Hajinya sah, tetapi harus sembelih onta. Bukan kambing. Ya, ini adalah ya tadi, karena ini adalah proses pendidikan Bapak Ibu. Jadi kita ini kan dididik oleh Allah supaya kita bisa konsisten
bisa taat, bisa mematuhi semua aturan-aturan. Jadi kalau dalam hal-hal yang besar saja kita sudah bisa taat, insya Allah dalam hal-hal yang kecil itu jauh lebih ringan ibadahnya. Kira-kira begitu, ya. Maka ini adalah kaitannya dengan dam tadi, itu terkait dengan proses pelaksanaan ibadah haji kita. Bagaimana kalau kita mau mengambil haji ifrad? Silahkan saja, tapi jangan niatnya ifrad itu satu untuk menghindar dari bayar dam. Karena kalau niatnya supaya tidak bayar dam, tiang hakul yakin kalau dia gelombang pertama dia akan membayar dam lebih banyak. Dam apa namanya? Dam isaah. Dam yang terjadi di saat dia melakukan ihram, kemudian dia melanggar aturan-aturan, dan itu potensinya besar sekali. Bayangkan kita selama itu kita harus menggunakan pakaian ihram. Siapa yang kuat dalam waktu 25 hari? Tidak boleh pakai sabun, ya, mandi boleh tetapi kan tidak pakai sabun. Jadi kan bagaimana rasanya? Belum lagi pakaian ihram kita juga harus diganti dan lain sebagainya. Itu akan membawa mudarat yang lebih besar. Maka Bapak Ibu, saya anjurkan biasanya kalau ifrad itu gelombang kedua yang kedatangannya itu seminggu sebelum puncak haji. Jadi kalau seminggu sebelum puncak haji kita datang, silahkan, itu lebih baik mengambil ifrad. Tetapi kalau kita yang gelombang pertama, maka lebih idealnya kita ambil tamattu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan karena terkait dengan itu. Silakan. Silakan, saya akan bergeser supaya didengar sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit teknis masalah tadi itu dalam tawaf, karena aula masuk bisa, kemudian disebutkan dengan malam tajidu bisa, fatayam kita harus kemarin dalam beberapa keterangan kalau kita tawaf dalam putaran ketiga akan rawan bersentuhan. Nah ini bersentuhan. Ada tadi saya tangkap bahwa kita harus keluar dari barisan dan bertayamum. Kalau nggak ada air susah. Makanya sekarang kan lebih banyak, nanti biasanya kita kan ada di dalam. Ya mungkin ini sekedar menguatkan dalam hal berbeda pendapat ya. Kita bicara tentang aula masuk nisa, kalimat mustahil, artinya banyak penafsiran. Ya kesentuhan itu bisa saja bersetubuh atau bersetubuh ini sudah diartikan akan kena dalam dam. Bisa nggak kita, maaf saja, bertakbir dan puasa sering kita katakan demikian. Kalau di dalam puasa Imam Syafi'i yang kita lakukan, kalau kita puasa karena ada niat besoknya itu, maka niat harus pada malam hari sejak matahari terbenam sampai sebelum subuh. Tapi kalau lupa, maka dia harus qadha, artinya puasanya tidak sah. Tapi kalau kita bertaklim, mazhab, di sana ada mazhab Hanafi, mazhab yang lain. Kalau kita niatkan itu seperti itu dalam tawaf, sehingga tadi rawannya nanti bahkan ada yang katakan boleh kita lanjutkan tawaf yang ketiga. Ya, tawafnya dilanjutkan dengan kita bertayamum, lalu keluar dari itu. Nanti lagi kita mulai dengan hal sedemikian karena banyaknya. Dan itu
ifrat seperti tadi tidak boleh pakai sampo, wangi-wangian, apalagi ramnya seperti bahkan potong kuku, potong rambut dan semuanya, garuk-garuk. Apalagi kita ini maaf sudah umur 50 ini rawan garuk-garukan kan. Nah, ini dulu kalau memang semangat kelompok kita ini tamattu ya enak, tapi nanti ifrat lebih kepada konsekuensi 10 larangan yang harus saya bilang 10 larangan ifrat yang harus kita persoalan teknis saja dalam pakai kita. Terima kasih Pak Guru, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Akhil Aziz. Benar apa yang beliau sampaikan tadi, kaitannya dengan kita melakukan tawaf atau sa'i. Bapak Ibu, dalam mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan dengan bukan mahram itu membatalkan wudhu. Ya. Tetapi karena kita berada di Mekah, maka kita mengikuti kondisi yang ada di sana, sehingga mohon maaf bersentuhan pun tidak membatalkan wudhu. Memang di dalam Al-Quran disebutkan aula mastumun nisa al-lamsu, bersentuhan itu macam-macam. Kalau Imam Syafi'i itu mujarradul lams, yang penting sentuh sudah, itu batal wudhunya. Kalau Imam Hanafi, oh ntar dulu, ada niatnya apa tidak? Dia nyentuh itu ada niat macam-macam apa tidak? Kalau ada niat batal wudhu. Oh enggak, Imam Maliki bilang apa? Bersetubuh baru namanya membatalkan wudhu. Jadi kalau istri caring cium apa enggak ada, kecuali dia bersetubuh batal wudhunya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ikhtilafu ummati rahmah. Jadi perbedaan pandangan dalam pandangan-pandangan fikih itu adalah merupakan bagian daripada rahmat Allah, yang dimana kita dibolehkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi. Maka Bapak Ibu nanti di sana tidak ada istilah mohon maaf, tidak akan batal. Sesuai dengan penganut mazhab Hambali, Hanafi itu juga tidak batal. Ya. Kenapa? Karena bersentuhan tadi bukan mujarrad, tetapi harus ada disertai niat macam-macam. Nah, Imam Syafi'i saja, maka kita boleh bertaklid ke imam-imam yang ada, dan itu sudah menjadi fatwa mengikat. Nah, yang kita bicarakan tadi itu adalah bila mana wudhu kita batal karena keluar angin. Ya, nah itulah yang tidak ada toleransi sama sekali. Maka karena itu terjadi di saat kita tawaf, dan tawaf itu kondisinya sangat-sangat berat sekali, maka lebih baik bertayamum daripada kita nanti harus ketinggalan banyak. Ketinggalan rombongan, ketinggalan teman, kemudian nanti putarannya juga jauh dan lain sebagainya. Maka alangkah idealnya segera kita melakukan tayamum, ya. Tayamum itu pun tidak gampang, karena harus menyisir keluar itu juga nggak gampang untuk mencapai sisi yang agak sepi. Karena tidak mungkin kita tayamum juga di tengah kepadatan seperti itu, nggak ada, karena kita juga mencari debu dan lain sebagainya. Dan itu harus ada posisinya yang agak di paling pinggir. Dan sekarang itu mohon maaf Bapak Ibu, tidak gampang jalan ke sana kemari. Masuknya dibatasi, keluarnya juga ada jalan khusus. Kalau sudah kita keluar dari situ, makanya sandal itu harus dibawa. Ini orang Lombok ini cara memahami sandal hilang saja kadang-kadang beda. Dia cerita sandalnya hilang, Masya Allah, sandal saya diambil sama malaikat. Kenapa? Karena ini tanah suci. Jadi dia pikir malaikat. Senang dia, alhamdulillah ya Allah, berkah sandal saya diambil sama malaikat. Hari keduanya dia beli lagi, Masya Allah, ternyata dia senang sekali malaikat itu. Sandal saya saja dicari, Masya Allah, senang saya, ya Allah, bersyukur saya, ya Allah. Ketiga juga begitu, keempat baru bingung dianya, habis lama-lama beli sandal saja. Ternyata bukan masalahnya diambil malaikat, dia salah naruhnya. Satu, kalau naruhnya di bawah bukan di tempat loker, tempat penaruhan yang ada, maka itu akan hilang, dibersihkan oleh cleaning service.
Dia mau sandal siapapun, tidak ada istilah Pak Asisten di situ. Tidak ada istilah mutawib di situ. Kalau sandal di bawah itu hilang. Itu satu. Yang kedua yang menjadikan sandal itu hilang adalah karena kita masuknya tadi langsung menaruh di situ, tidak membawanya ke dalam. Nah, nanti keluarnya Bapak Ibu, kita masuk di utara, keluarnya di selatan. Bisa dibayangkan mau cari sandal begitu panjangnya. Itu agak berat sekali. Dan tiang yakin nanti kalau sudah haji semua haram itu dibuka. Yang berapa kilo ke atas itu sudah terbuka semua. Mending kalau itu dekat dengan hotel kita, nggak ada masalah. Ya, saya pernah Bapak Ibu tinggal di hotel bintang 5. Kesannya kalau hotel bintang 5 itu pasti bagus. Itu bagus, memang wangi, di mana-mana harum-haruman luar biasa. Nama hotelnya itu Hotel Anjum. Anjum itu apa kata orang? Dekat di hati, dekat di mata, jauh di kaki. Jadi memang benar, dia begitu kita turun liftnya pelataran haram, tetapi haram yang paling ujung yang belum dipakai. Sehingga kalau kita mau, mohon maaf kalau ngelihat dari kamarnya itu ketemu langsung Ka'bah kelihatan. Ka'bah kelihatan. Tapi begitu kita mau turun ke matop, tempat tawaf, itu 1,5 kilo Bapak Ibu. Padahal hotel itu di samping Masjidil Haram. Makanya dikenal hotel yang jauh dekat di mata, jauh di jalan itu, ya itu Hotel Anjum namanya. Tapi itu hotel bintang 5. Ya, itu fasilitasnya mewah, tetapi kalau kita untuk melakukan tawaf itu agak lumayan capek. Ya, karena memang posisi kita ibadah itu kan dekat-dekat Ka'bah. Sementara yang di situ kadang-kadang belum dibuka, kecuali kalau sudah puncak haji akan dibuka semua. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi tadi terkait dengan apa yang disampaikan Ustaz Amrullah, benar bahwasanya begitu kita di situ nanti dengan kondisi yang sangat padat sekali, maka kita tidak akan dikenakan hukum yang berlaku di Imam Syafi'i. Kita taklid dengan imam yang ada di situ, sehingga kita kembali kepada Imam Hanafi yang membolehkan seseorang bersentuhan dan tidak membatalkan wudu. Yang kedua tadi apa? Ifrat, mohon maaf. Ya, tiang menganjurkan kalau Bapak Ibu harus mengambil tamattu. Tamattu itu artinya apa? Kita lebih nyantai, lebih rileks, lebih senang, kemudian supaya kita lebih sigap di saat kita masuk kepada puncak haji. Karena itu adalah rangkaian, memang itu adalah bagian daripada proses haji. Karena haji itu kan ada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulannya apa? Dari apa? Dari Syawal, Zulqaidah, dan 10 daripada Zulhijjah. Jadi kalau kita mau pergi haji, niat dari Syawal itu sudah boleh. Ya, tetapi kalau dari Syawal awal begini, idealnya kita melakukan dengan cara tamattu. Karena nanti kalau mengambil ifrad itu agak ribet. Atau sekalian qiran bersamaan, tetapi dia sama posisinya dengan tamattu, karena dia akan membayar sanksi atau berupa dam tadi. Ya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kalau nggak ada, sudah mau menunjukkan jam 12, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja mungkin yang saya mau tanyakan, masalah yang menggunting rambut ketika tahallul itu apakah bisa teman kita saja atau orang yang sudah berhaji? Saya pernah mendengar informasinya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, tahallul itu artinya memotong rambut. Ya, ini juga tidak ada kaul yang sahih yang jelas siapa yang memboleh
boleh memotong. Sama pertanyaannya dengan telur dengan ayam ini. Kan harus yang sudah. Yang sudah itu siapa yang motong dia? Yang sudah ke atasnya siapa? Jadi siapapun boleh. Nggak ada syaratnya harus dia sudah memotong dulu. Nggak ada, itu saya baca nggak ada. Yang penting ada guntingnya, ada rambut yang dipotong, sudah. Dan tidak ada syarat dia harus haji. Mohon maaf, kalau selama ini kita selalu dengar yang sudah itu idealnya sudah motong. Pertanyaannya, yang sudah itu siapa yang motongin? Yang sudah siapa yang motongin? Ke atas nggak ketemu kan? Berarti berlaku hukum biasa. Jadi jangan kita memberat-beratkan. Jadi kalau tiang, hakul yakin siapapun boleh dia memotong rambut temannya, asal tadi ada alat yang dia gunakan itu. Nanti ibu bapak mohon maaf, jangan terlalu cepat mau dipotongkan sama orang-orang yang ada di situ. Lebih baik yang memotong itu adalah orang yang kita kenal. Kenapa? Karena situasi saat ini berbeda dengan yang dulu. Ada oknum-oknum tertentu yang menawarkan, yuk saya potongkan. Ternyata dia minta jasa, minta upah. Ya, nah kalau teman sama teman kan tidak ada yang minta upah. Nanti dia jadi masalah, sehingga kita kelahi kemudian. Lebih baik kita minta, yuk potongin saya. Teman yang sudah jelas, sudah tahu, baru nanti kita saling memotongkan. Kita kira-kira begitu, ya. Jadi minimalnya itu 3 helai kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, ya. Makanya yang paling utama itu adalah mencukur semuanya. Tapi tidak mungkin kita mencukur di Masjidil Haram. Maka kalau niat kita seperti itu, yang penting ditahallul dulu. Yang penting sudah membebaskan dulu, potong seadanya. Nanti begitu sampai di tempat tukang cukur, habiskan semua. Ya, kalau yang mau memang niat seperti itu, ya. Makasih Bunda, ya. Jadi tidak disyaratkan orang yang sudah haji. Tidak disyaratkan juga orang yang sudah memotong terlebih dahulu, yang sudah terpotong, ya, karena itu akan berlaku nanti ke pertanyaan berikutnya. Yang penting selesai kita di Marwah di putaran ke-7, maka Bapak Ibu idealnya kalau memang bisa menghadap Ka'bah berdoa, ya. Tetapi karena memang kondisinya ramai sekali, tidak mungkin kita bisa diam lama di situ. Ya sudah, berikan kesempatan orang lain juga untuk melakukan kegiatan sa'inya. Itu juga bagian daripada pahala, ya. Jadi jangan terlalu idealis, harus ngambil sunnah-sunnahnya. Tidak bisa kita berkata seperti itu, kecuali memang kondisinya sepi. Sepinya Masjidil Haram pun nggak pernah sepi. Jadi idealnya memang sofa kita menghadap Ka'bah, di situ berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walahul hamdu ala kulli sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Itu idealnya menghadap Ka'bah. Tapi kenapa kita tidak pernah melakukan? Karena kondisi. Begitu kita sampai Marwah juga demikian, mau turun tetap menghadap Ka'bah. Walaupun Ka'bahnya nggak kelihatan, karena di situ ada tembok, tetap berdoa. Maka disia-siatin, begitu sudah naik, sudah kita berdoa, shadaqa wa'da wa nasara abda, sehingga lanjut saja, ya. Itu Bunda, ya. Dan tidak ada istilah nanti, jangan sampai terkena isu, ya Allah, kejawab lain, kalau kepeng sogol ndek berdoa, nggak sah, nggak ada istilah nggak sah. Yang penting dia sudah tawaf sa'i sah. Perihal mau berdoa tidak berdoa, itu bukan menjadi syarat rukunnya, ya. Itu hanya tambahan untuk menyempurnakan, tetapi tetap sa'i, tawaf dan sa'inya itu sah. Demikian ya Bunda, ya. Ya Bunda Salehah, ya. Ada lagi Bunda? Pas sudah, nggih. Terima kasih banyak.